Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Syakila Rahma Fitriani, 2. Nur Hikmah, 3. Eva Syafira Fahmi, dan yang keempat Slamet. Sebenarnya apa sih itu pasar? Pengertian pasar secara umum, pasar adalah keseluruhan permintaan dan penawaran barang, jasa, atau faktor produksi tertentu. Pengertian pasar secara sempit adalah tempat di mana pada umumnya barang dan jasa diperjualbelikan. Sedangkan pengertian pasar secara luas adalah proses di mana pembeli dan penjual saling berinteraksi untuk menentukan dan menetapkan harga jual. Selanjutnya, fungsi pasar. 1. Fungsi distribusi. Maksudnya, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi, dan pasar berperan melancarkan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. 2. Fungsi pembentukan harga. Maksudnya, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. 3. Fungsi promosi. Maksudnya, pasar digunakan sebagai ajang promosi. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. 1. Pasar berdasarkan sifat dan waktu terjadinya. A. Pasar harian adalah suatu pasar yang dilaksanakan setiap hari. Contohnya, pasar Senin, pasar Tanah Abang. B. Pasar mingguan, suatu pasar yang dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali. Contohnya, pasar Senin dan pasar Minggu. C. Pasar tahunan, pasar yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Contohnya, pasar raya Jakarta. D. Pasar temporer, pasar yang pelaksanaannya sewaktu-waktu terjadi. Contohnya, bazar dan pasar murah. Berikut contoh pasar berdasarkan sifat dan waktunya. Ada pasar Senin dan bazar. Dua, pasar berdasarkan wujudnya. A. Pasar konkret atau pasar nyata adalah pasar tempat terjadinya hubungan secara langsung antara penjual barang dan calon pembeli. Contohnya, pasar tradisional. B. Pasar abstrak atau pasar tidak nyata adalah pasar di mana antara pembeli dan penjual bertemu. Contohnya, telemarket dan pasar modal. Berikut contoh pasar berdasarkan wujudnya. Ada supermarket atau yang disebut dengan pasar modern. 3. Pasar berdasarkan luas jangkauannya. A. Pasar lokal, pasar yang pelaksanaannya dalam bentuk lokal atau daerah tertentu. B. Pasar nasional adalah suatu pasar sebagai pertemuan antar penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam satu negara. Contohnya, pasar Cengkih di Manado. C. Pasar internasional adalah pasar sebagai pertemuan antara pembeli dan penjual di berbagai negara. Contohnya, pasar tembakau di Bremen. Berikut contoh pasar berdasarkan luas jangkauannya. Ada pasar kopi dan pasar tembakau. 4.
Pasar berdasarkan hubungan dengan proses produksi. A. Pasar input, pasar yang memperjualbelikan hasil-hasil produksi alam hasil pertanian. B. Pasar output, pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi atau dalam bentuk barang jadi. Berikut contoh pasar berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Ada pasar tradisional dan produksi garmen. Lima, pasar berdasarkan bentuk-bentuk. A. Pasar persaingan sempurna, pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. B. Pasar persaingan tidak sempurna, merupakan beberapa atau satu penjual yang menguasai pasar, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pasar monopoli adalah pasar yang bertindak sebagai penentu harga. 2. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. 3. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang dengan jenis yang berbeda. Berikut contoh pasar berdasarkan bentuk-bentuk. Pasar monopolistik contohnya pasar supermarket. Pasar oligopoli contohnya operator seluler seperti XL, Tri-Axis, dan Indosat. Merek kendaraan sepeda motor dan mobil. Pasar monopoli contohnya PLN, Telkom Indonesia, dan KAI atau Kereta Api Indonesia. Tibalah kita di penghujung video. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan storytelling kami. Sampai jumpa.